Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriska Mulia Adi Nugraha atau biasa dipanggil Andriska. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya atau kita akan belajar mengenai lelang dan tawar-menawar atau perundingan. Lelang sendiri berasal dari bahasa Latin auctio yang berarti peningkatan harga. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, kali ini terkait dengan pembahasan lelang dan perundingan atau tawar-menawar. Yang pertama itu ada lelang Inggris. Nah, lelang Inggris itu adalah peningkatan harga atau tawaran dengan harga naik. Lelang Inggris terdiri dari juru lelang dan beberapa penawar. Juru lelang memulai proses penawaran dengan mengumumkan tawaran awal yang lebih rendah. Misal dengan harga pasar atau di bawah harga pasar, sehingga tawaran tersebut menarik dari konsumen atau bidder atau penawar. Nah, di dalam lelang Inggris ini yang memiliki penawaran tertinggi, maka itu adalah pemenang dari lelang tersebut. Selanjutnya adalah lelang Belanda. Nah, lelang Belanda ini adalah kebalikan dari lelang Inggris. Kalau di lelang Inggris itu dalam penawarannya itu harganya naik atau tingkatan harga naik, kalau di lelang Belanda itu adalah turun. Jadi juru lelang membuka harga dengan harga tinggi, nanti bidder akan menawar menuju harga ke lebih rendah sesuai dengan kesepakatan harga. Nah, kedua lelang tersebut merupakan lelang protes terbuka. Nah, selanjutnya setelah kedua lelang tersebut adalah lelang dengan tawaran tertutup atau private. Nah, yang pertama itu adalah lelang harga pertama dengan penawaran tertutup. Lelang harga pertama, penawaran tertutup merupakan lelang di mana penawar secara pribadi mengajukan tawaran pada saat yang sama dan penawar tertinggi memenangkan barang tersebut dan membayar jumlah yang sama dengan tawarannya. Dan untuk yang kedua adalah lelang dengan harga kedua, penawaran tertutup. Ini penawaran tertinggi memenangkan item atau memenangkan barang tersebut dengan membayar jumlah yang sama dengan tawaran tertinggi, tapi tawaran tertinggi yaitu tawaran kedua. Biasanya hal ini itu tawaran yang memenangkan lelang atau pemenang lelang itu tidak membayar atau tidak membeli, tidak jadi. Dan setelah itu dari balai lelang ataupun pihak lelang itu memberikan kemenangan yang di bawahnya, yaitu pemenang kedua, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lelang di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu lelang dikenal pada tahun 1908 dengan berlakunya peraturan lelang. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tentunya, lelang itu digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dalam rancangan undang-undang, lelang merupakan cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumpulan lelang atau usaha mengumpulkan peminat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27, Peraturan Menteri Keuangan 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Lelang merupakan penjualan lelang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pada intinya, lelang itu adalah peningkatan harga ya. Jadi bahkan baik itu harga naik ataupun turun sama saja intinya. Cuman beda sistem dari penawarannya saja. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah nilai limit. Nah, nilai limit itu yang pertama itu bagi pejabat lelang itu apa? Nah, bagi pejabat lelang itu sebagai patokan harga. Patokan harga terendah pada saat pelaksanaan lelang ketika barang akan dilelang. Nah, fungsi keduanya merupakan pedoman bagi pejabat lelang untuk menahan atau melepas yang dilelang dan menetapkan pemenang lelang. Nah, untuk
fungsi lelang tersendiri atau fungsi lelang itu dibagi menjadi dua, fungsi privat dan publik. Nah, kalau untuk fungsi privatnya itu terbentuk karena mempertemukan pembeli dan penjual. Hubungan antara pembeli dan penjual itu hanya terkait dalam kegiatan ekonomi itu. Nah, kalau fungsi publiknya itu terbentuk ketika lelang itu menjadi instrumen dalam tugas umum pemerintahan oleh aparatur negara. Nah, fungsi publik ini itu menyangkut dari penanganan aset negara, terus pelayanan penjualan barang, dan memperoleh pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu melalui bea-bea lelang itu. Nah, tujuannya lelang itu apa sih? Nah, tujuan lelang itu merupakan menjual barang secepat mungkin tanpa memperhatikan barang yang dijual. Jadi membuang, istilahnya bukan BU ya. Itu biasanya itu kalau kita tahu, mungkin rekan-rekan semua udah tahu, misalkan di Pegadaian kalau itu motor, mobil dimasukkan ke Pegadaian, terus motornya disita dan untuk mengembalikan uangnya. Jadi untuk diuangkan. Oke, selanjutnya sistem lelang eksekusi. Nah, sistem lelang ini ada beberapa ya. Yang pertama itu sistem lelang eksekusi. Sistem lelang eksekusi itu merupakan bagian dari fungsi publik. Nah, lelang itu melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disamakan sebagai putusan pengadilan. Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakan hukum. Antara lain lelang eksekusi itu PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit ya, lelang eksekusi dan lelang eksekusi yang dikuasai ataupun tidak dikuasai oleh bea cukai. Nah, lelang pengadilan, lelang eksekusi pengadilan. Lelang eksekusi pengadilan itu merupakan lelang untuk melaksanakan putusan hakim atau penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara perdata, khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi sita pajak. Nah, lelang eksekusi sita pajak ini merupakan lelang yang dilakukan dalam rangka penagihan piutang pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Setelah itu, sistem lelang non eksekusi. Sistem lelang non eksekusi merupakan lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan atau atas free will atau pilihan sukarela dan dilangsungkan tanpa sengketa atau tidak ada unsur penegakan hukum. Lelang non eksekusi sukarela. Nah, ini lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, badan swasta, itu dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Oh iya, tadi kelewatan ya. Untuk nilai limit tadi itu, nilai limit itu merupakan nilai minimal yang ditetapkan penjual untuk dicapai dalam pelelangan sebagai dasar disahkannya pemenang lelang. Nilai limit pada lelang eksekusi ditentukan oleh penjual, baik pemilik barang maupun pemohon lelang, yakni orang atau badan, instansi yang berwenang ataupun balai. Sedangkan untuk lelang sukarela ini yang menetapkan limit adalah pemilik barang lelang dan bebas dalam penentuannya. Misalkan saya memiliki sebuah alat musik biola. Saya ingin melelang ini melalui di media sosial. Saya ingin membuang ini dan uangnya ingin saya galangkan untuk seperti Anji, misalkan ya, untuk bencana Semeru. Jadi saya buka harga open bidnya sekitar 100.000. Nah, nanti saya umumkan di media sosial berapa, terus untuk biaya nanti digunakan untuk
bantuan bencana alam seperti itu. Nah, oke, selanjutnya berdasarkan cara penawarannya, kalau lelang konvensional atau jenis lelang ini dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang. Nah, lelang online dilakukan di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara online, secara di rumah. Pada masa pandemi ini ya bisa melakukan lelang online, dan sekarang ini masih boomingnya ya kayaknya. Setelah saya melihat di media sosial, YouTube, Instagram, itu booming ternyata lelang online ini. Dengan perkembangan teknologi ini itu dan semakin banyaknya pengguna internet, lelang ini semakin banyak dilakukan di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia ini lelang itu di bawah pengurusan DJKN atau Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Nah, ini DJKN ini di bawah naungan langsung atau di bawah pengurusan dari Menteri Keuangan Indonesia. Nah, selanjutnya untuk di daerah itu dikelola langsung oleh KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Selanjutnya adalah Balai Lelang. Balai Lelang adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang setelah mendapatkan izin dari pemerintah atau KPKNL ataupun DJKN tadi. Nah, Balai Lelang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 96 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 KMK 01/96 atau 1996. Nah, pada dasarnya Balai Lelang sudah dikenal di luar negeri sejak lama, kemudian diambil inspirasi oleh Indonesia, dan setelah diteliti untuk diterapkan di Indonesia dalam perkembangannya, masyarakat menganggap bahwa Balai Lelang sama dengan kantor lelang negara ataupun DJKN tadi. Nah, padahal Balai Lelang tersebut bukan kantor lelang negara. Adapun tujuan pendirian Balai Lelang adalah untuk melakukan pelaksanaan lelang khusus lelang sukarela. Syarat dan ketentuan lelang. Yang pertama, dilakukan di muka umum. Yang kedua, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, dilakukan di hadapan pejabat lelang ya. Yang keempat, dilakukan dengan usaha pengumpulan atau minat dari calon pembeli. Yang kelima, dilakukan dengan penawaran harga ataupun perundingan. Yang terakhir adalah ditutup dengan berita acara. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama melihat contoh lelang, karena saya sendiri juga belum pernah mengikuti lelang itu seperti apa. Nah, kita akan lihat di channel YouTube-nya Visiolo dan Om Ridwan Hanif. Market itu 5 juta. Biasanya kalau 50.000 doang nggak mungkin dia bakal beli 5 juta gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin dilepas lah. Masa ngebit 50.000 tiba-tiba dilepas harga barangnya 5 juta? Itu akal aja, akal sehat lah ya. Oke, setelah itu akan ada durasi of auction. Nah, jadi durasi dari lelang yang biasanya gue tahu itu berdurasi 24 jam. Itu minimumnya ya. Gue paling sering lihat seperti itu, dan memang semua orang tuh seperti itu. Kita bisa lihat di Instagram, ada yang selesai auctionnya jam 5, ada yang selesainya jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 8. Variasinya banyak, tapi yang jelas yang paling gue sering lihat itu adalah jam 9. Jadi seperti ini, misalkan dibilang kalau start auctionnya tuh misalkan jam 1, atau misalkan memang di start pada hari itu juga dan selesainya itu jam 22. Tapi kalian jangan ngebid di angka 22. Kalian harus ngebid di angka 2159. Biasanya toko-toko seperti ini itu akan menaruh atau mematok waktunya di angka seperti itu. Jadi 2159 itu adalah waktu terakhir untuk kalian bisa ngebid. Kalau udah jam 22.00 kalian udah nggak bisa ngebid, dan ya udah melayang lah barang-barang kalian. Jadi seperti itu. Dan setelah itu ada yang namanya bid and run. Nah, bid and run itu apa sih? Jadi bid and run itu seperti misalkan kalian udah ngebid suatu barang di angka 2,5 juta. Dan tiba-tiba kalian menang nih, tiba-tiba kalian nggak bayar. Nah, itu adalah namanya bid and run. Biasanya bagi pelaku bid and run itu akan langsung diblokir dari toko tersebut dan tidak bisa ikutan lelang lagi bagaimanapun caranya. Jadi seperti itu. Makanya gue sangat sangat menyarankan kalian untuk benar-benar kalau misalkan kalian emang punya uangnya, kalian emang minat banget ya,
bid sesuai dengan kemampuan kalian lah, jangan kayak asal-asalan tiba-tiba ngebid 500 juta, itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi biar sama-sama enak aja, jadi mendingan kalian ngebid sesuai yang kalian bisa, dan memang kalian tuh emang berminat untuk ngebid dan berminat untuk memenangkan barang tersebut. Jadi itu sih. Dan juga ada yang namanya hit and run, misalkan kayak udah jadi tapi tiba-tiba pergi. Nah biasanya kalau misalkan case bid and run sama hit and run ini, biasanya kalau misalkan 2,5 jutanya kan kabur nih, bakal dikasih ke pemenang kedua atau yang ngebid paling atas kedua lah misalnya. Jadi seperti itu. Biasanya kalaupun kayak gini, misalkan ini kan market price-nya kan 5 juta 7,5 juta sampai 12 juta kan. Nah, setelah itu kalau misalkan ini buy it now price-nya misalkan 7,5 juta lah, dan tiba-tiba ini dilelang cuma sampai di angka 3,2 juta. Nah, apakah itu bakal dilepas? Ya belum tentu juga. Bisa aja sellernya kayak enggak, gila kemurahan banget. Nah, biasanya disitulah terjadilah sebuah perdebatan antara seller dan juga toko. Biasanya seperti itu. Karena kalau misalkan kayak gitu case-nya, harusnya kalau misalkan dia berpikir kayak wah ini nggak sesuai dengan harga gua nih, ini kok murah banget, kok kayak gini, makanya biasanya owner dari barang tersebut, pemilik dari barang yang lagi dilelang, itu biasanya dia akan nge-komen di akhir-akhir yang namanya snipe bid. Nah, snipe bid tuh begini. Misalkan lagi dilelang nih, ini lagi dilelang kan, dilelang udah lama banget, udah mau selesai nih, jam 21.58, benar-benar masih belum ada yang ngebid lagi nih. Yang terakhir yang ngebid tuh 3 jam yang lalu, itu bid yang paling baru 3 jam yang lalu, tiba-tiba ada orang langsung ngebid 3,5 juta padahal last bidnya 2,5. Nah itu biasanya adalah owner dari barang tersebut atau orang yang benar-benar pengen minat untuk membeli barang itu, makanya dia langsung taruh gede, dan biar orang-orang tuh nggak bisa ngebid lagi atau kayak udah malas ngebid lah. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Dan salah satu toko yang gue rekomendasi untuk lelang itu adalah Prodigor. Nah, Prodigor ini kebetulan adalah toko teman gue, namanya James. Dia juga mempunyai Prodigor Raffle juga, tapi lebih utamanya dia memegang prodigor.id, dan kebetulan dia nge-accept semuanya, sneakers, baju, luxury items, bahkan jam pun bisa dilelang di tempat dia. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyoba lelang, kalian coba aja ke Instagramnya nih @prodigor.id. Oke, jadi sebetulnya kalau kalian mau ikut lelang itu, kalian bisa ikut secara online atau offline, datang ke sana gitu kan. Nah, karena gue baru pertama kali ikut lelang motor, jadi gue pengen langsung datang ke sana, pengen lihat unitnya dulu. Sebetulnya kalian bisa ikut langsung online di jba.co.id. Kalau untuk mobil dia tiap hari Selasa, dan kalau untuk motor dia tiap hari Rabu lelangnya. Nah, sebelum ikut lelang, gue saranin kita lihat dulu inventory mereka apa aja. Karena gue mau ikut lelang motor, jadi mendingan kita langsung aja buka daftar lelang motor, pilih kotanya di mana. Dari sini kelihatan motor apa aja yang dilelang. Nah, yang dilelang itu ada banyak sekali motornya, mulai dari 1 sampai ratusan, sekitar 400 sampai 300 slot gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari motor, itu banyak. Kondisinya jelas, ada grade-grade-nya. Kayak ini ya, ada banyak banget grade-grade motornya. Jadi di sini itu sebetulnya kalau kita ikut secara online, itu dia tuh benar-benar fair kalau si JBA ini. Kalau gue ngeliat misalnya gini ya, ini kenapa grade eksteriornya C, grade mesinnya B. Kita lihat nih, ini stangnya kenapa, spionnya kiri nggak ada, spakbor kenapa, segala macamnya. Dan ini ada kualitasnya mesin sedang. Kalau bagus tuh biasanya baik, tapi sedang itu tuh udah cukup. Kalau rusak, beneran rusak. Nah, nanti ini ada yang tanda tangan nih siapanya. Ada petugasnya, ada appraisalnya, ada manajernya. Jadi apa yang ditulis di sini itu bisa kita percaya. Makanya pas gua datang pun ke sana, gua udah pilih nih motor lot berapa aja yang gua pengen. Pas gua cek body di sana, hasilnya kayak gitu. Nah, untuk pendaftaran, pertama kali itu pendaftaran kita bisa lewat online atau kita datang ke sana. Itu untuk motor, depositnya 1 juta untuk pendaftaran. Kalau misalnya kita nggak dapat motor yang kita pengen, itu uang 1 jutanya pasti akan dikembalikan oleh JBA. Dan kalau untuk mobil depositnya 5 juta, nanti juga akan dikembalikan. Dan berapa sih kelipatan bidnya? Kalau untuk motor 100.000 dan untuk mobil 500.000. Nah, sekarang kita langsung aja cek unit seperti apa kondisi motor yang 98 online, 99, 10 juta pakai penutup online, 10 juta pakai 10 juta 11, 10 juta pakai penutup 10 2, 10 3 pakai penutup 10 4, 10 menang pakai penutup. Jadi yang menang tadi itu yang bidder online. Nah, kalau misalnya kalian mau online lelang, itu
nanti di situ ada yang online-in. Keren. Jadi kalau misalnya kalian mau bidding itu nggak harus datang, bisa langsung dari rumah. Cuma gue karena pengen ngecek kondisinya dulu, pengen lihat pilih-pilih juga, jadi gue datang tinggal naikin ginian doang. Biasanya kalau awal-awal itu masih agak mahal karena masih pada nafsu. Ntar udah unit-unit keberapa, udah agak capek, baru kita ngebid. Kita baru menang Yamaha Mio Z, harganya cuma 8,5 juta. Bukanya tadi 77. Apa 8,5 aja. Oke, yuk kita langsung pelunasan. Ini masih sampai 400 lagi. Jadi kita mendingan langsung aja cabut. Yuk. Nah, sekarang kita udah menang lelang. Kalau misalnya kalian udah siap buat melunasi itu motor, kita bisa langsung bayar aja dan langsung ambil BPKB, STNK, faktur dan kawan-kawannya secara lengkap di sana. Dan gue karena udah niat buat bayar langsung, jadi akhirnya gue langsung bayar di tempat dan gue bawa langsung naik Navara. Oke, tawar-menawar atau perundingan. Nah, tawar-menawar ini merupakan suatu jenis negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Nah, yang kedua, bukan yang kedua ya, lanjutnya tawar-menawar bilateral. Bilateral sendiri adalah menguntungkan dua pihak, ataupun dari pihak pembeli ataupun penjual, seperti itu. Nah, tawar-menawar bilateral itu merupakan suatu bentuk pertukaran yang membuat satu penjual secara aktif bernegosiasi dengan satu pembeli atas persyaratan perdagangan. Yang perlu kita ketahui adalah harga pasar. Harga pasar ini merupakan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti halnya adalah lelang, jadi antara penjual dan pembeli. Jadi mereka akan melakukan tawar-menawar atau perundingan dengan harga naik atau harga turun tadi dari lelang Belanda ataupun lelang Inggris demi mencapai kesepakatan harga, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Nah, pada intinya harga pasar itu dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, sekian dari video saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita diskusi bersama-sama. Sampai jumpa.